Bapak sudah pantun. Saya ngikutin pemimpin kita. Nabi ngingetin, man ahana sultan, ahanahullah. Siapa yang memuliakan sultan, maka dia akan dimuliakan Allah Subhanahu. RW ke masjid, warganya masjid. RW datang maulid, warga datang maulid. RW pantun, warganya kalau saya nggak mau kalah, buat cermin, buat salah. Yang hadirnya rame, tapi jawab salamnya belum. Buat salak, buah pepaya. Yang jawab salamnya kompak, kita doain. Hadir acara di Maulid Nabi. Yang hadir acara di Masjid Al-Falah malam ini, insya Allah murah rezeki. Oh, amin lagi baik kalau rezeki. Alhamdulillah. Nasi uduk jengkol semur. Pak RW, sejak kapan nasi uduk cakep? Enak. Belum pernah saya dengar di Kalimantan. Kemarin saya pulang dari Medan, belum ada nasi uduk cakep. Yang ada enak. Nasi uduk jengkol semur. Nah, ini kita sampai subuh begini aja ya Pak. Mantun aja, mantun. Salah RW. RW mantun kita RW ke masjid kita ke masjid. Maka kalau ada warga nggak ke masjid Pak RW, coret aja kakaknya. Suruh tinggalnya di mana? Ono. Di mana? Falyakhruj tahtas samai. Begitu kata Nabi. Ketika Nabi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, badannya berbalik. Dilihat aina fulan, aina fulan, aina fulan. Wenak Ali, Ali kemana? Ada yang bilang anaha wija, matanya sembab, matanya digigit serangga ya Rasul. Apa kata Nabi? Fa'in lam yantahi, kalau besok dia nggak datang sholat, la arjumannak, aku bakar rumahnya, la ukharribanna baitakun, aku hancurin rumahnya. Meskipun Nabi nggak pernah ngebakar rumah sahabat, tapi Nabi berikan ultimatum. Kalau Pak RW udah ke masjid, warga kudu ke masjid. Nasi uduk jengkol semur. Nah, udah lupa lagi dah tuh. Enak, sedap. Nasi uduk jengkol berarti enak sama nasi uduk jengkol semur. Yang pada duduk, mudah-mudahan panjang umur ya Robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang jawab salam barusan
yang datang ke Masjid Al-Falah, ke Masjid Baitur Rahim, pakai motor kreditan. Mudah-mudahan insya Allah kredit motornya cepat lunas. Ini orangnya tuh yang jawab amin tuh orangnya. Yang ke kantor pakai mobil kreditan, kan kelihatan kalau ke kantor itu, kalau suaranya dit 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 berarti boleh ngeredit. Kalau cash berarti udah lunas itu. Ya, rumahnya belum lunas, mudah-mudahan yang jawab salam barusan Allah lunaskan. Yang kangen banget dengan Rasulullah, belum dipanggil ke Baitullah, udah bayar beli kuota berangkat haji, nggak dipanggil-panggil juga karena dananya dikorupsi. Sampai lupa kapan berangkatnya. Mudah-mudahan insya Allah segera Allah panggil ke Baitullah. Yang mudah-mudahan sampai detik ini sudah menikah tapi belum punya keturunan, Allah segerakan, Allah jadikan bagian kesabarannya hadiah tuhfah untuk kemudian lahir generasi anak yang soleh dan soleha. Yang belum menikah, belum ketemu jodohnya, ada yang belum kawin Pak? Ada ya. Mudah-mudahan insya Allah segera Allah nikahkan, amin. Yang udah kawin mudah-mudahan kawin lagi. Enggak amin yang belakang. Mudah-mudahan kita semua istiqamah menjadi umat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala Abi ibn Bani Hashim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin. Bu, Pak, ada orang lagi mau bahas. Orang yang paling pelit bukan orang yang gak nyumbang ke masjid. Orang yang paling pelit, orang yang gak kemudian ikut serta partisipasi di maulid. Tapi orang yang paling pelit, datang Ruhul Amin Jibril alaihi salam berdoa meminta kepada Rasulullah untuk diaminkan. Yang doa siapa Bu? Jibril, jenderalnya malaikat. Yang diminta untuk mengaminkan siapa Pak? Rasul. Khiyarun min khiyarin, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Bu dan liman dzukirta falam yusalli alaika. Ya Allah, bu'dan, jauhi orang yang liman dzukirta, ketika disebutkan namamu, nama Rasulmu, nama utusanmu, falam yusalli alaika, dia menang baik. Tahu Pak menang baik? Kicing wae.
Tahu Pak Jijing wae jegeg, tahu Pak jegeg. Diam aja diam. Enggak berselawat kepadanya, bu'dan, jauhi dia dari rahmat Allah Subhanahu. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim wa an'im ala hadzal nabiyil karim. Habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin. Kita angkat tangan kita sama-sama boleh. Salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi amin wa tukrimuna binuril fahmi amin wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil. Udah ya Bu? Udah ya Pak? Udah. Kita maulid di mana aja, sama ustadz mana aja, sama kiai mana aja, sama ajengan mana aja, sama habaib, siapa aja pakai kitab apa saja, kalau yang megang mik udah amin amin, jamaahnya udah amin ya robbal alamin, berarti tinggal doa makan doang. Betul? Izin Bapak Ibu, saya sejak jam 2:30 udah keluar rumah, belum pulang sampai gini hari. Dikasih bangku, alhamdulillah. Pagi subuh di pasar Minggu, jam 7 akan nikah di Hotel Ramada Serpong. Saya nggak boleh pulang, nggak boleh kemana-mana sampai khotib Jumat di hotel. Setelahnya akan nikah lagi di daerah Kembangan. Syukur alhamdulillah, maghrib diingetin ada kajian di pinggir tol Assalam. Setelah kajian jam 7 tepat saya langsung kemari, alhamdulillah sampai tadi jam 8 kurang 20 menit. Maka ada bangku saya optimalkan, ya. Mohon maaf ntar bangun ntar diri, karena memang alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kita kesempatan bertatap muka, bermuajahah. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, cinta sama Nabi Pak. Bu, cinta Bu, cinta. Kalau sama saya jangan, ya, sebab untuk menelisik, apalagi merukunkan, itu harus kenal dulu. Maka ketika kenal tumbuh rasa cinta dan kasih sayang kita. Rasul yang bilang, inna salataka ma'rudatun alayya. Salam salawat kita, rindu, cinta, dan kangen kita kepada Rasul itu ma'rudah, tersampaikan alayya, kepada aku. Ada Wa'il namanya. Itu menyatakan Rasul nanti kau jadi tulang belulang. Bagaimana mungkin nanti akhir zaman orang berselawat kangen denganmu, kau sudah menjadi tulang belulang. Apa kata beliau? Innallaha harramal ardo ala ajsadil anbiya. Allah larang buminya merusak jasad para nabi. Maka Rasul sampaikan, manzarani, siapa yang
datang kepadaku. Indama mati, ketika aku sudah wafat, kama zaroni, sungguh dia sedang menziarahi aku, bertemu denganku, kama hayati, ketika aku masih hidup. Maka sayang kita, rindu kita, cinta kita itu mesti kita hadirkan, mesti kita sampaikan kepada baginda kita Rasul, agar kita bisa Allah bimbing menelisik, Allah berikan kita bimbingan inayah maunah, mengambil iktibal pelajaran dari apa yang disampaikan Rasul dalam rangka merukunkan semua yang dipimpinnya. Maka Bapak Ibu siap menghadirkan Rasul, kita selawatkan ke Rasul. Bapak-bapak siap, ibu-ibu siap. Mau yang panjang apa yang pendek? Panjang. Mau yang keras apa yang lembek? Keras, Pak. Selawatnya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ayo, salat salatullah, salamullah. Sekali lagi, salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu, ayo ngaji, karena ngaji perintah ilahi. Perintah siapa, Bu? Kalau tidak mau ngaji, suaminya kawin lagi. Salatullah, salatullah Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Muda-mudi ayo ngaji, karena ngaji perintah ilahi. Kalau muda nggak mau ngaji, nanti mati jadi memati. Salatullah, zaman sekarang zaman udah pada edan semua sekarang mah. Yang ngajarin pendidikan akhirnya menyelewengkan dana pendidikan. Yang ngarahin ngaji akhirnya repot sendiri. Udah pada edan semua. Sekarang mah zaman pusing. Ya, pusing, Bu. Ya, zaman sekarang zaman pusing, dan lagi. Pusing sekarang mah. Ya. Pusing kita mau milih siapa, pusing kita mau harus bagaimana, pusing kita melangkahnya bagaimana. Maka zamannya zaman zaman sekarang zaman
Banyak orang jadi maling, anak perawan pada. Anak siapa? Anak siapa itu? Anak perawan pada suami nenek diri bonding. Ada nenek diri bonding. Nauzu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menelisik apa yang disampaikan Nabi, kita harus banyak mengingat beliau. Udhkuru mahasina mautakum. Sering-sering kita menyebut namanya, yang bagus-bagus, yang baik-baik. Kita sering-sering nyebut Muhammad, I love you. Muhammad, I love you. Kita sering-sering bilang aku rindu, rinduku kepada Nabi. Aku sayang, sayangku kepada Nabi. Aku cinta, cintaku kepada Nabi. Aku kangen, kangenku kepada. Ibu-ibu bisa, Bu? Bisa? Ayo, 1, 2, 3. Aku cinta, aku kangen, aku sayang, aku rindu, rinduku kepada. Begitulah Allah sampaikan. Man shalla alayya salatan, siapa yang ingat berselawat kepada Rasul 1 kali, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah ganti 10 kali lipat. Cuma nama Nabi, nama Rasul yang disebut jadi ibadah. Tidak butuh rukun, tidak butuh syarat. Enggak wudu juga, enggak apa-apa. Enggak butuh rukun dan syarat untuk menyebutnya. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu. Sering-sering kita, I love you Muhammad. Muhammad, I love you. Muhammad, I miss you. Ibu-ibu di depan rumahnya, Muhammad, I love you. Muhammad, I love you. Lewat tukang sayur, namanya Muhammad. Muhammad, I love you. Muhammad. Ya. Kata tukang sayur, gila lu, gila lu. Dan namanya Muhammad dipanggil I love you. Inilah cinta kita kepada Rasul. Sayang kita kepada Rasul menghadirkan giroh, semangat, menghadirkan rasa cinta dan sayang kita, sehingga timbul yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi saya nyampe, udah ada yang salawatan, belum nyampe sini masih dibelokkan Baitur Rahim, udah kedengaran suaranya sayup-sayup. Ini artinya kita diajak terus untuk mengingat baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang kalau ke Masjid Al-Falah, alhamdulillah semuanya sehat-sehat kelihatannya. Cuma 1-2 yang kelihatannya belonjor, kakinya udah pada mulai beda, ntar dia begini, ntar ke sono, yang namanya juga uratnya udah pada asem. Asal datang ke masjid bukan selawatan, tapi ngapain? Akur-akuran penyakit. Lo kenapa nyender aja? Kolesterol ini, rasanya badan berat banget. Tuh kaki ngapa dipegang-pegang? Rematik. Udah berobat, udah keliling dunia, belum baik juga, rematik doang keliling dunia.
Inilah yang kemudian mudah-mudahan ingatnya kita menghantarkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang sama kita hormati guru kita yang mulia, yang sudah memberikan satu pandangan untuk kita bersyukur. Diajak kita mengingat apa yang disampaikan Rasul, sehingga datang kita malam hari ini tak lain dan tak bukan karena cinta kita kepada Rasul, dan mudah-mudahan kita mampu menilik dari apa yang dirukunkan Rasul. Ayahanda ketua DKM kita yang syukur alhamdulillah kelihatannya sehat luar biasa, namanya alhamdulillah sama kakak mertua saya, Babaji Armain. Ya, mudah-mudahan beliau orang tua kita, DKM kita, Allah sehatkan badannya, Allah berikan terus gampang urusannya. Meskipun alhamdulillah beliau kelihatannya udah meninggalkan dunia hitam, jenggot putih, rambut kumis, bahkan ada yang alisnya juga putih. Itu artinya udah pada meninggalkan dunia hitam. Kalau saya alhamdulillah masih hitam, suka yang hitam-hitam, masih kotor, masih banyak dosanya. Mudah-mudahan atas wasilah beliau di Masjid Al-Falah ini dan beberapa DKM yang alhamdulillah begitu cinta dan sayang kepada Rasul. Tadi ngelihat ikan lohan aja pakai selawatan. Ikan lohan diselawatin Allahumma sholli, yang berarti kan berkah, sehat badannya, panjang umurnya. Amin ya rabbal. Juga yang terhormat Ketua RW 7 yang tadi kita diajak untuk menyikapi keadaan terkini, tidak terprovokasi, tapi menjadi umat Nabi yang terus berpegang pada ajaran ilahi. Bapak RW kita, Ayahanda Bapak Suryanova, mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, digampangkan urusannya, dibanyakin duitnya. Kalau duitnya banyak bisa bagi-bagi sama warganya. Kalau udah dibagiin warganya, duitnya masih ada juga, insya Allah salah satu warganya diajak tawaf di depan Ka'bah. Syukur-syukur diajak wukuf di Padang Arafah. Syukur-syukur diajak barang ke rumah Rasulullah di Madinah. Syukur-syukur salah satunya dibawa umroh. Syukur-syukur pulang dari umroh duitnya masih ada aja. Dia bikin kontrakan yang megah. Pulang dari umroh diajak warga, Pak RW masih beli mobil yang megah, beli mobil yang mewah. RT duitnya nggak bisa habis ya RW ya. Bukan Pak RW kali, ngepet kali ya. Duitnya banyak banget ya kan. Dan mudah-mudahan insya Allah beliau sehat panjang umur, berkah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga tadi sudah disampaikan Pak Lurah, mudah-mudahan hafizallah ta'ala, Allah jaga kesehatannya kapan dimanapun berada. Juga DKM Baitur Rahim yang alhamdulillah beserta jamaah hadir. Juga Ketua DKM Al-Muhajirin beserta pengurus yang hadir. Juga Ketua DKM Nurul Jannah beserta pengurus. Juga DKM Al-Barakah beserta pengurus. Juga Ketua DKM Al-Ikhlas mudah-mudahan beserta pengurus. Juga Ketua RT dari 1 sampai 8, Pak RT mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Kita doain RT kita di ke depan jadi bukan RW doang, bukan RT doang, tapi jadi wali kota.
Jadi Pak Camat, tapi di Kalimantan jauh amat ya. Kepala Puskesmas Kelapa II, Ibunda Dr. Salmawati. Mudah-mudahan kita terus sehat di bawah bimbingan beliau. Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah, Ustazah Didah Junaidah beserta anggotanya. Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin dan anggota. Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah dan anggota, serta Bapak Ibu jamaah yang hadir di Masjid Al-Falah ini. Yang mohon maaf yang gak disebutin namanya, emang segini doangan catatannya. Jangan salahin saya, salahin yang ngetik nih ya. Kalau ada yang tidak disebutkan, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu. Dan Allah sehatkan badan kita, panjang umur kita. Kita baca selawat tibil qulub. Mudah-mudahan yang hadir masih punya air, Pak. Bu, masih ada airnya? Ya, Nabi itu seringkali ada mus'ab yang kemudian kena panah, kena tombak. Diambil air sama Rasul, wadahnya dibacakan Allahumma shfihi dan seterusnya. Yang akhirnya lahir salawat bil qulub, nanti wa'afiyatil abdan, ada rasa sehat badan kita, wa nuril absor, Allah buka penglihatan kita. Maka yang punya air kayak saya boleh dibuka tempatnya atau tutupnya, nanti boleh diminum, boleh dipakai dari badan yang kurang sehat, boleh dibawa pulang ya. Setuju? Ya, setuju? Tahu salawat bil qulub? Allahumma salli ala Muhammadin wa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa afiyatil abdani wa shifaiha wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Kalau tibil qulub sudah kita baca, bukan cuma buat kita, kita doakan anak kita, guru kita, orang-orang tercinta kita dengan salawat busyra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami' masayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila kita tiup, Bu. Kata Nabi fayan poho ditiupnya 3 kali, tapi jangan kayak Mbah Dukun cuek, jangan. Ha fayan poho berarti 3 kali diminum dah. Alhamdulillah, kata guru saya, kalau masih aus minum lagi baik katanya. Alhamdulillah, kata Sirah Nabawiyah, Nabi minumnya 3 kali, saya baru 2 kali. Alhamdulillah, aus iya kali ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul ketika datang Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yang beliau komplain dengan Hajar Aswad, beliau menyatakan ma hadza illa hajarun, ini cuma batu, la yanfa'uka wa la yudirruk, batu ini enggak bisa nyelamatin, enggak bisa membahayakan kita. Jadi itu hanya batu menurut Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Maka laula Rasulullah, kalau saja Rasulullah tidak menciummu, ma qabbaluka, aku tidak akan pernah menciummu. Jadi apa yang melekat pada baginda kita Rasul, ulama menyebutnya dengan maulid. Tapi peristiwa yang hari ini bertemu 3 kemuliaan. Yang pertama kemuliaan Yaumul Jumu'ah, hari Jumat sebagai Sayyidil Ayyam. Imam Muslim menyatakan disepakati oleh gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari datang kepada gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil ini dari gurunya Abu Zinan. Abu Zinan datang kepada gurunya Anas bin Malik. Anas bin Malik kemudian belajar dari gurunya bernama A'raj. A'raj mengambil sanad ini kepada gurunya Abdurrahman bin Sahur Ad-Dausi, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sahur Ad-Dausi belajar langsung kepada gurunya. Siapa beliau? Sayyidina wa maulana Nabiyana Muhammad. Allahumma salli. Apa kata beliau? La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman, hatta takuna sanatu kasyahri wa syahru kal jumu'ati. Hidup itu, Bu, berputar pada porosnya. 24 jam zaman Rasul sama dengan 24 jam setelah kerusuhan sekarang. Enggak berkurang, enggak berlebih. Qadistadara, berputar pada porosnya. Maka hidup setahun seperti sebulan. Watakuna syanatu kal jumu'ati, hidup sebulan kayak sepekan Jumu'ah. Maka pertama Allah kumpulkan kita pada keberkahan Yaumul Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu
idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au, saat itu transaksi batal dikerjakan. Saat itu dilarang akad nikah karena tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah kumpulkan kita di mana 10 abad yang lalu ada namanya Sultan Al-Mu'izz lidinillah, berkuasa pada abad 10 sampai 11 dari Daulah Bani Fatimiyah, di mana saat itu di Mesir beliau berkuasa. Beliau atas kemudian saran Sayyidil Sultan yang kemudian menjadi bagian peran penting merukunkan orang-orang yang ada di Mesir, maka beliau akhirnya melakukan koordinasi dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka dilakukanlah kerukunan bangsa dan negara di Daulah Fatimiyah abad ke-10 ke-11 dengan cara menghidupkan maulid baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditiru oleh siapa? Oleh Nuruddin Sultanul Alwiya dari Dimas. Kalau kita dulu namanya Syam. Syam itu negeri Syam. Kita tahu Rasul kemudian berdagang ikut pamannya ke Syam, betul? Maka di sana ada Syria, Lebanon, ada Yordania, ada Palestina. Ada Sultan Atabik Nuruddin namanya. Beliau berkoordinasi dengan Al-Mu'izz li'idinillah. Akhirnya hidup kemudian namanya Maulid Dzikra baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya abad 11, 12, 13 Islam muncul di pesisir-pesisir pantai. Kita tahu ada saudagar-saudagar berdagang. Orang-orang yang berdagang dari Jazirah Arab, Gujarat, kemudian hadir membawa syarikat dan perdagangan juga syariat Islam. Bahwa ada perdagangan yang batil, tidak boleh ada judi, tidak boleh ada judi online, yang ada akad jual beli. Sampai akhirnya abad ke-16 Kesultanan Demak ini menghidupkan kembali yang namanya Maulid baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita baca tuh, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Maulid Siruntudurar, ada Ad-Diyaul Lami, yang kesemuanya menceritakan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi dalam rangka mengkoordinasi dan melegitimasi apa yang dilakukan pemerintah dan warga, merukunkan satu visi dan misi, yaitu perdamaian di hadapan dunia tanpa mencaci dan memaki. Maka Amirul Mukminin Umar ibn Khattab mengikuti baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini keberkahan yang ketiga adalah aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid. Kita berada di tempat yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau kita sujud di sini, Rasul di mimbarnya menyatakan, "Idza dakhala ahadakumul masjidah," kalau kalian masuk rumah Allah Subhanahu wa taala, fala yajlisanna ahadukum, jangan sekali-kali duduk qabla ayyusalliya raka'ataini, sebelum kita menyelesaikan salat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul. Maka saya tadi masuk izin numpang salat. Ini artinya bahwa keberkahan 3 ini Allah pertemukan untuk lebih mengenal apa itu maulid dan apa itu
maulud. Ulama menyatakan dua makna. Sejak zaman Rasul, sahabat, sampai akhirnya Bani Fatimiyah, sampai akhirnya Dimas Syam, sampai akhirnya Kesultanan Demak. Saya alhamdulillah sampai juga ke tempat Fatimiyah, sampai juga ke Syam. Alhamdulillah 3 hari 3 malam dari Mesir berangkat dan sampai juga ke Syam. Dan alhamdulillah juga sampai ke Demak, mondar-mandir naik kereta sampai nginep di Demak. Ini artinya kita sama-sama menelisik bahwa ada yang namanya maulid dan ada yang namanya maulud. Maulud disampaikan oleh ulama, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Setiap yang lahir bapak ibu punya keturunan, itulah maulud. Lahir atas fitrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah serukan fa'aqim wajhaka lidini hanifah. Yang pertama, kalau kita mau menelisik iman, kita tegaskan, akidah kita tancapkan, fa'aqim wajhaka. Teruskan kita tetap memandang, menghadapkan wajah kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Kepada apa? Lidini hanifa, dengan ajaran yang hanif. Tadi Pak RW sudah sampaikan, tidak ada anarkisme, tidak ada provokasi. Islam itu la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Qad tabayyana rusy, yang lurus jelas, minal ghay, yang berkelok jelas. Silakan pilih. Ada jalan yang lurus, ambil kalau mau. Jalan yang berkelok, silakan tanggung jawab. Wa ashabul yamin fi ashabil yamin. Ada orang yang mendapatkan amal catatan ibadah dari tangan kanan. Wa ashabus shimal fi ashabis shimal. Pengen dari kiri, silakan. Pilihannya cuma 2. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati akhirat. Cuma ada 2 pilihannya. Ada siang dan ada malam. Cuma 2 pilihannya. Allahumma inna nas'aluka khaira kullu. Ada kebaikan bagi kami ya Allah. Ajiluhu wajiluh. Kalau kemarin kami nggak baik, sekarang perbaiki kami. Wa na'udzubika minasyarr. Jauhi kami, negeri kami dari provokasi. Kullu, dan semua bentuk keturunannya. Ajiluhu wa ajiluh. Baik sekarang maupun nanti. Cuma 2, khair wa syarr. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada dorongan, ada perintah, ada larangan. Kita mau ikut yang mana? Mau yang perintah atau yang larangan? Kalau perintahnya kuat, maka dia menjadi wajib. Perintahnya kurang kuat, berarti apa? Sunnah. Larangannya kuat, berarti jadi haram. Larangannya tidak kuat, berarti makruh. Antara perintah dan larangan ada solusi yang Allah sampaikan. Ada jalan yang kemudian diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Mubah. Jadi di mana letak yang namanya bid'ah? Nggak ada. Bid'ah ini dia adalah urf, dia hanya kebiasaan, tapi tidak menjadi hukum. Hukum silakan pilih. Kalau dorongannya kuat, wajib. Dorongannya nggak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Larangannya nggak kuat, makruh. Antara halal dan haram ada jembatannya, mubah. Itu fakta hukum. Nggak ada dibilang bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum.
Maka yang bilang bid'ah ini ngajinya kurang malam, pikniknya kurang jauh. Sebab dia belum paham apa itu maulud dan maulid. Kalau kita memahami maulud dan maulid, maka akan ada kerukunan antar umat. Maulud adalah bentuk yang lahir. 12 Rabiul Awal adalah fakta sejarah. Amul Fil, tahun gajah, ditoreskan lewat benang dan tinta emas bahwa dilahirkan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita baca dari Burdah, bisa kita baca dari Barzanji, kita bisa baca dari Dia Ulami, bisa kita baca dari Simtid Durar. Falamma tamma mihawlahu syahraini, ketika hamil ibunya itu Syahrani, bukan Ahmad Sahroni, tapi bukan juga Sahrini. Kalau Sahrini maju mundur bengep, maju kena polisi, mundur kena bengep. Inilah kemudian Syahraini, bahwa Allah kemudian berikan kita pemahaman bahwa Rasul lahir itu namanya maulud, hari kelahiran. Sampai sini paham Bapak Ibu? Maka kita memperingati kelahiran, sebetulnya Rasul ditanya, lima sumya yaumal isnin, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasul? Apa kata Nabi? Apa jawaban Rasul? Yauma wulidtu, disitulah hari di mana aku dilahirkan. Terus kalau Kamis kenapa? Yauma yurfa'u fihil amal, hari di mana amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa uhibbu ayurfa'a amali bila khalal. Aku ingin ketika amalku dilaporkan, aku tidak ada cacat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maulud. Kalau maulid, ulama menyepakati bahwa di sana ada yataqarabaz zaman wal makan. Artinya dua maulid itu. Satu adalah zaman, waktunya. Fakta sejarah Rasulullah 13 tahun di Mekah, betul? Betul apa betul, Pak? Akhirnya apa? Dipersekusi, diusir. Ikut dengannya yang namanya Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya, boleh meninggalkan Mekah, ikut baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak boleh membawa sedikit pun hartanya. Dibekukan oleh kafir Quraisy termasuk mertuanya. Tidak boleh membawa istri dan anaknya. Maka disinilah kemudian cinta sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa ada zaman di sana. Pindah Nabi ke Madinah berapa tahun, Bu? Pas 10 tahun. Disitulah berarti sampai akhirnya nanti Rasul bermimpi, sahabat mimpi pada tawaf di depan Ka'bah. Tahun ke-6 ke-7 berangkat. Begitu berangkat umroh dicegat oleh siapa? Kafir Quraisy. Di mana? Di Hudaybiyah, di tempat bapak ibu pada nyari kencing onta. Itu di Hudaybiyah kan banyak onta. Diajak kita ngelihat onta, pada mesen kencing onta, kencing onta. Lah kalau nyari kencing onta mah gak usah ke Hudaybiyah, Taman Safari aja. Ada di sana, harganya beda-beda. Kalau ontanya yang biasa, jambulnya nggak merah, itu murahan dikit. Tapi kalau yang jambulnya merah, yang 100 juta, itu mahalan kencingnya. Jadi kalau mau nyari kencing mah ngapain ke Hudaybiyah? Di Hudaybiyah lah ada perjanjian
yang kemudian membolehkan beribadah. Inilah arti kerukunan, sehingga kafir Quraisy boleh beraktivitas, Rasul dengan para muhajirin dan ansor datang kembali ke Mekah, yang nanti di tahun ke-10 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haji wada, yang nantinya ada namanya Fathu Makkah, merebut kembali kota yang pernah dikuasai, bernama Sa'ad menjadi panglima perang. Sa'ad dengan lantang menyatakan, hadzal yaum yaumaz zahfi, hari ini hari pembalasan. Nabi memanggil Sa'ad, Sa'ad sini, ulangi, al-yauma yaumaz zahfi, hari ini hari pembalasan. La ya Sa'ad, tidak Sa'ad, al-yaum yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Man dakhala baita Abu Sufyan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan. Kan dulu ada Abu Jahal, betul Pak? Abu Jahal udah nggak ada, udah mati. Mati apa meninggal Pak? Mati, meninggal apa mati? Ya kalau yang meninggal berarti inna sholati wa nusuki wa meninggali. Meninggal. Kalau mati inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Man dakhala baita Abu Sufyan, yang siapa masuk rumah Abu Sufyan kana aminan, tenang, dia akan aman. Termasuk Wahsy. Siapa itu Wahsy? Orang yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan matanya Hamzah, paman tercinta, gugur. Dengan cara apa? Wata'anahu, ditombak. Minal adna ilal asl. Bu, kalau ditombak dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Ditombak kena panah dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Cuma Hamzah yang kemudian ditombak dari bawah ila unukihi, sampai ke lehernya, tebus. Wa masaqahu, di hadapan Rasul apa? Dibelek, diambil jantungnya. Wa ta'amahu, dikunyah. Wa qata'ahu, kupingnya dipotong, dijadikan liontin kalungnya. Wahsy yang ketakutan datang saat datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Man dakhala baita Abu Sufyan, tenang, yang masuk rumah Abu Sufyan termasuk Wahsy yang kemudian membunuh paman beliau. Aman, karena aminan. Jadi kerukunan sejak zaman Rasul sudah ditampilkan, bahwa yang melekat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah zaman. Yang kedua adalah makan. Apa itu? Tempat. Makanya masih ada situs-situs sejarah, masih ada civil society, masyarakat Madinah, masih kita lihat madhabnya, museumnya di antara Mekah dan Madinah. Bahkan semakin hari semakin muncul museumnya. Inilah yang namanya mayata'alak, apa-apa yang terkait dengan Nabi itu adalah min zamanin wa makan, dari tempat dan waktu, itulah namanya maulid. Jadi bukan bid'ah. Yang bid'ah itu ulang tahun. Ya Pak, ya Bu. Yang ulang tahun tuh kan pada PA semua. Asal ulang tahunnya 3 tahun, itu lilinnya 3. Yang ulang tahun 10 tahun, lilinnya 10. Yang ulang tahunnya 30 tahun, lilinnya 30. Nenek-nenek umur 80 tahun, ulang tahun lilinnya 80. Begitu niup lilin bukannya panjang umur, malah koid. Makanya kalau ada nenek-nenek yang umurnya 80 tahun pengen ulang tahun, besok-besok jangan niup lilin, kasih obor aja. Suruh niup obor, begitu tiup ngedebos ke mukanya. Sebab orang-orang ulang tahun begitu. Happy birthday to you,
Happy birthday tuyul. Lah tuyul ulang tahun. Ayo, udah tahu lilin mau dimatiin, pakai dinyalain. Kan mau dimatiin, pakai dinyalain. Pakai doa lagi, panjang umur. Mati panjang umur. Tuh bidah baru, kebiasaan. Jadi jangan jadi hukum. Beda kalau hukum, perintah dan larangan. Kuat, wajib. Nggak kuat, sunnah. Kuat, haram. Nggak kuat, makruh. Haram dan makruh di sini, larangan dan perintah, ada yang namanya mubah. Maka yang bilang bid'ah, pikniknya kurang jauh. Besok-besok diajak piknik Ragunan. Ini satu, niat kita menancapkan akidah bahwa ini bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Bapak Ibu, ini masjidnya udah megah. Masjidnya udah luar biasa, dari jauh kelihatan. Syukur alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk hadir di Masjid Al-Falah. Kalau udah jam 3:30 tuh aki-aki udah ngidupin mic. Acola. 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 Harusnya kan as-sholah. Karena yang ngomong aki-aki, giginya udah pada metik. Jadi harusnya as-sholah jadi acola. Acola. Hayya 'alal falah. Kata anak muda, aki-aki ajan. Nih ceritanya bukan di sini Pak, tempat lain. Oh di sini mah asal jam 4 juga udah rame. Ya, bahkan ditutup pintunya. Belum dibuka. Oh, iya. Ini artinya bahwa ini luar biasa, Bu. Kalau ada anak kita main, alhamdulillah. Anak kita bersih, alhamdulillah. Ini lengkap nih malam hari ini. Ada recehan tuh. Dia malah lagi garuk-garukin babanya aja. Ini recehan nih. Ya kan? Ini kecil-kecil. Ada anak muda tadi banyak tuh gobangan. Ada yang ini nih, kalau ini bangkotan. Semua lengkap. Kita ada di tempat yang paling baik. Maka setelah kita mendasarkan akidah dengan pemahaman yang baik dan benar, kita kuatkan ibadah kita. Rasul sampaikan, as-salat sawu sufakum, diluruskan, rapatkan barisannya. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Allah dan malaikatnya mendoakan yang di saf pertama. Ayo kita kuatkan ibadah kita. Nggak usah kita lihat perbedaan, lihat kerukunan. Ada orang begitu takbir, Allah, Allah, kagak jadi takbir dia. Ada yang takbirnya keder, Allah, gas terus. Ada yang Allah pakai tenaga dalam, yang sampingnya Semua perbedaan itu ada dasarnya. Kalau kita mau duduk sambil mencari apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi, nggak perlu tenaga dalam. Nabi cuma ngajarin dua. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu mencontohkan cuma dua. Idza kabbaro, ketika dia takbir, yuhadi baina uzunaihi, Rasul sejajar sama kupingnya. Allah, sejajar sama kuping. Jadi nggak usah Allah, nggak usah. Yang kedua, yuhadi baina mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Allahu Akbar. Makanya ibu-ibu Allahu Akbar itu sesuai
Rasul. Bapak-bapak, Allah sesuai Rasul. Jadi nggak usah tinggi-tinggi juga. Allah, nggak usah. Beda. Tapi Rasul rukunkan dengan dasarnya. Ada orang yang begitu sedekap Allahu Akbar, tangannya di bawah pusar. Kata sebelah, gak pakai celana dalam. Kondor kali dia. Ada orang yang Allahu Akbar, kata sebelahnya ampeg gitu, bengek dia. Ada orang yang di jantung, Allah, kata sebelahnya sengklek tangannya. Kita Syafi'iyah, karena kita madhabnya Indonesia Asia Tenggara ini kan madhabnya Syafi'iyah. Syafi'iyah berarti mabaina surrati wasadyi. Dia antara pusar dan dada. Ada pusarnya, Pak? Nah, Allahu Akbar nih antara pusar dan dada itu Syafi'i. Kalau dia ala surrati, yang kedua ala surrati di atas pusar, itu Maliki. Ada yang tahta surrati di bawah pusar, itu bukan kondor, bukan nggak pakai celana dalam, itu madhabnya Hanafi. Nanti lihat di YouTube ada namanya kota Konstantinopel yang melepaskan, yang membebaskan siapa? Jenderal Muhammad Al-Fatih dengan Abu Ayyub itu menguasai dua selat Asia dengan selat Eropa, Bosporus. Bagaimana caranya diangkat itu? Kapalnya diangkat, bukan ditarik, diangkat. Itulah cara bagaimana menjaga keutuhan. Maka sholat Jumat yang dulu dilakukan di Tugu Tani, di putaran bundaran HI, itu melihat salatnya Muhammad Al-Fatih. Yang gini, ini bukan ampeng, tapi ini sifat salatun Nabi. Salah satu sifat salat Nabi. Yang sengklek tadi, ya, ini bukan sengklek, tapi min madahibis Syafi'iyah indal qadim. Dulu mazhab Syafi'i ada qaul qadim, qaulul jadid. Maka ini bagian yang qadim. Ada yang takbirnya Allahu Akbar, tangannya dilepas. Ini namanya irsal. Itu di grup RT RW rame. ISIS masuk kampung kita, begitu kata dia. Itu bukan ISIS, tapi itu adalah madhab Imam Malik. Kalau kita sholat di Maroko, sholat di Asbania, Spanyol, di Madrid, Allahu Akbar. Ini karena madhabnya mereka Malikiyah. Jadi ada berapa tuh? 4 atau 6? 1, ya kan? Di antara pusar dan dada. 2 di bawah di atas pusar. 3 di bawah pusar. 4 di dada. 5 di jantung. 6 irsal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beda. Tapi Rasul berikan celah bahwa disitulah orang masing-masing punya gaya beribadah. Ada yang begini sholatnya tenang, jantungnya berasa dek, ingat mati. Ada yang begini sholatnya ngeliatin aja. Yang baca tulisan jelek, yang baca lagi lebih jelek lagi, ya kan? Yang baca lagi lebih jelek lagi. Enggak, itu artinya bahwa ketika kita menghadap Allah, apapun cara sholatnya, bagaimanapun bentuknya, Nabi menyatakan, man tawadha'a, siapa yang menyerahkan dirinya li'azamatillah, kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah terima sholatnya. Jadi mau bagaimanapun kalau udah masuk masjid, silahkan.
Ada RT, ada RW, imamnya karena libur lagi pulang kampung. Pak RW, imam, kata RW, RT aja RT. Kata Pak RT, Pak RW aja. Itu dari maghrib sampai isya main dorong-dorongan udah. Kata RW, ada anak muda di belakang tuh. Anak muda, imam, bisa nggak? Bisa Pak RW. Saya bisa jadi imam, cuman saya nggak berani. Kalau itu, ya saya sih bisa Pak RW. Ya, saya bisa, ya kan. Tapi, ya kan, saya nggak berani. Tadi kan bisa, tapi nggak berani. Saya berani, tapi nggak bisa. Yang satu bisa, ya kan, tapi nggak berani. Tapi yang satu berani, tapi nggak bisa. Kata RW, udah yang berani maju. Maju yang berani nih. Enak suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim sampai akhir. Waladdallin. Amin. Aman. Kata RW, ini mah beneran bisa. Beneran berani juga kayaknya ini. Tapi kan tadi dia berani doang nggak bisa. Yang bisa di mana? Di belakang. Baca dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata yang belakang, lailatul. Kata yang depan, oh iya. Dia kan cuma bisa berani doang nggak bisa. Yang bisa di belakang. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Atau yang belakang Lailatul. Akhirnya kesel dia, bagaimana sih gua tul lu kata til. Gua til lu kata tul. Akhirnya cuma gara-gara til sama tul doang tuh bubar sholatnya. Cuman gara-gara til sama tul doangan. Maju lagi tuh, wah maju dia, mantap dia mak. Waladdallin, amin. Kata yang belakang, ini mah biasanya rokat pertama kuliah, rokat kedua kulhu. Kata yang sebelahnya, enggak, kadang dibalik, rokat pertama kulhu dulu dia kadang, ntar baru kuliah. Namanya surat Yahu, kuliah sama kulhu. Akhirnya dia udah ngapal surat paling pendek. Karena maulid libur dia ngapal. Kata yang belakang kuliah, kulhu kuliah. Enggak. Inna a'tainakal kausar. Kata yang belakang, gaya baru. Salatnya gaya baru. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna macet baru ngapal. Inna a'tayna, kata yang belakang, inna lagi. Fasalli li rabbika wanhar. Inna yang belakang sewot. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hancur salatnya. Makanya ibu-ibu ingetin, bapaknya jangan baca inna, jangan baca kuliah. Asal baca kuliah enggak nyampe-nyampe. Wala ana abidum ma abatum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana wala antum. Istrinya sewot, lakum, ya. Lakum dinukum waladdallin. Aduh, amin lagi. Ayo, kita pastikan pulang dari sini Pak Bu, anak kita panggil.
Bisa baca Al-Fatihah? Bisa ya, ayah dengerin. Kamu bisa baca Fatihah? Bisa pak, ayah bapak dengerin. Tajwidnya, mahrajnya, siapa yang bakal baca Fatihah buat kita kalau bukan anak kita? Nanti kita wafat, jangan amil mulu. Ini dikit-dikit amil. Anak kita tampil. Bapak-bapak, kalau diingetin bapak-bapak minta tolong jangan pulang dulu. Kita nyolatin jenazah. Ini bapak-bapak kadang-kadang ayu aja. Kalau diajak nyolatin jenazah, cari RW. Jangan main takbir baik. RW cari, tanya RW, ini jenazah laki-laki atau perempuan? Kata Pak RW, laki-laki. Berarti usolli ala hadal mayyiti. Pak RW, laki apa perempuan? Perempuan. Berarti usolli ala hadihil mayyitati. Ingat, kalau laki-laki usolli ala hadal mayyiti, tandanya imamnya ada di kepala, jenazah dia di ujung. Kalau perempuan usolli ala hadihil mayyitati, dia di tengah-tengah jenazah. Bapak-bapak jangan pulang dulu, ikut nyolatin. RW cari, ini laki-laki atau perempuan? Kalau pagi dia manggul di pasar. Cuman kalau malam mangkal di jembatan. Sebagaimana jama aja jama. Gimana jamanya? Usolli ala hada hadihi maitatong. Ayo kita ajarin. Anak kita, dia gak bisa ketemu dengan kita nantinya. Bertemu Rasulullah dengan orang yang mirip dengan dia. Dipanggil malaikat Jibril, ya Jibril, hadza rajul yushbihuni kasiran. Ini orang mirip banget dengan saya. Man hadza ya Jibril? Ini siapa wahai Jibril? Yang mana? Itu sya'ruhu kasya'ri. Rambutnya mirip dengan rambut saya. Katifuhu katifi. Pundaknya mirip dengan saya. Man hadza ya Jibril? Ini siapa? Apa kata malaikat Jibril? Huwa abuk. Itu adalah bapakmu. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika bertemu Rasulullah dengan Nabi Ibrahim, dua yang dirukunkan yang menjadi ampuh sampai sekarang. Apa itu? Salim li ummatika. Salam, beri tebar ketenangan, salam untuk umat-umatmu. Maka kita maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, Allahumma salli wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ketika kita tahiyat, karena kita diberikan salam, kita balikin salam. Yang kedua, alim li ummatika, sampaikan kepada umatku, ajarkan kepadanya antasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa takbirin, ajarkan umatmu tasbih, tahmid, tahlil, takbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa enggak nahlil bapak? Bisa enggak nalkin bapak? Sebab begitu bapak enggak bisa ngomong nanti, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kita tanya agar kemudian akidah dan ajaran tidak hilang dari kehidupan kita. Inilah daripada orang tua kita, ayahanda bapak yang sudah hajar main yang bilang, terserah Ustadz mau sampai jam 2 juga nggak apa-apa, sampai subuh juga boleh katanya. Cuman Allah berikan kita keterbatasan. Mudah-mudahan ini karena duduknya udah pada mulai berubah. Ada yang begini aja, kudungannya juga udah pada mulai melengos. Udah agak pada rapi udah ya. Ya, kalau yang di belakang mah enak dia nyender. Kalau yang nyender pahalanya bagi dua. Amat tembok. Tapi yang enggak nyender, insya Allah pahalanya full di hadapan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal.
Mudah-mudahan keberadaan kita Allah berikan kita min ahlil ilmi, orang-orang yang mendapatkan keilmuan. Dengan ilmu itu semakin baik keislaman kita, semakin benar keberagaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu Allah berikan kita nikmat istiqamah. Istiqamah berjamaah. Seperti maulid baginda kita Rasulullah. Istiqamah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah pada komando yang satu, kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita berharap kita semua mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi. Mau dapat syafaat, Pak? Mau, Bu? Ayo sama-sama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita melalui baginda kita Rasul, kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hada. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, antal murtaja. Isfa'lana ya Isfa'lana lana ya habibana. Laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Allah jadikan akhir hidup kita husnul khatimah, dan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi. Semua yang hadir Allah berikan nikmat istiqamah. Allah gampangkan urusannya, Allah mudahkan kehidupannya, dan orang-orang yang peduli dengan Masjid Al-Falah, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, yang sudah tiada Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Allah jadikan tempatnya kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang sehat, segar bugar, orang tua kita, guru kita, semua pemimpin kita, Bapak RT RW kita, ketua DKM kita, mudah-mudahan insya Allah semua ala qadril mu'nah ta'til ma'unah, yang sudah dikeluarkan air, makanan, dan semua pikiran insya Allah menjadi mizanil hasanat, catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan bubar dulu. Nanti doa dari guru kita. Sebab cuma bangsa pocong yang kalau ikut acara di Masjid Al-Falah
belum doa udah pulang. Itu yang udah pulang barusan bukan orang, tapi bangsa pocong. Takut dia kalau doain panas. Ya Bu ya, ya Pak ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita ngapain Bu? Numpang mandi. Emang belum pada mandi kayak gini? Lecikaan kalau belum mandi rematik. Kalau ada sumur di ladang boleh ngapain Bu? Numpang nyuci kaki. Kalau ada umur kita panjang ya numpang nyuci kaki lagi. Faqad yurja li jarhi sayfi burun wala bur'a lima jarhalisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan melukai hati, hendak kemana obat dicari? Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kami persilakan kita. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'lim pada malam hari ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan oleh Allah, keluarga kita, anak-anak cucu kita semua diselamatkan oleh Allah dari dunia ini sampai ke di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia hatta akhir. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. الشاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام بعدد ما في الميزان عليك وعليك يا سيدنا يا رسول الله يا حبيب الله اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذريتنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن وأهل العبادة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الفتنة والضير والطغيان والمعصية. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.